Selamat siang, Astrid. Apakah obat cair seperti sirup masih beredar di pasaran? Silakan. Ya, selamat siang Bram dan juga pemirsa. Inilah situasi terkini pasar obat yang berada di daerah Jakarta Timur. Dan inilah situasi terkini perdagangan antara pembeli obat dan juga penjual obat. Namun demikian, salah satu penjual obat mengaku bahwa sejak adanya larangan peredaran obat-obatan berjenis sirup oleh pemerintah, permintaan masyarakat akan obat-obatan tersebut memang menurun. Dan juga mereka mengaku bahwa meskipun sudah ada larangan dari pemerintah, mereka mengaku bahwa saat ini peredaran obat-obatan tersebut masih diedarkan oleh mereka karena mereka mengatakan belum ada surat edaran yang ditujukan secara khusus kepada mereka yang berisi mengenai obat-obat sirup apa saja secara spesifik yang dilarang oleh pemerintah. Sementara itu ada juga masyarakat yang mengaku bahwa dengan adanya informasi tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka memberhentikan secara sementara konsumsi obat tersebut, baik untuk dirinya dan juga kepada anaknya. Demikian liputannya. Sementara ini memang masih di kita masih banyak yang beredar karena kita juga baru tahu kemarin ya. Itu pun dari beberapa kawan yang memberitahu kita bahwa ada di internet itu ada larangan dari pemerintah. Nah, cuma kita juga bingung gitu loh. Yang dilarang itu sirup-sirup apa aja? Yang kita tahu semua sirup. Nah, apakah semua sirup itu mengandung bahan-bahan yang membuat gagal ginjal untuk anak-anak itu gitu loh, Mbak. Gitu yang kita tahu. Jadi sementara itu dampak yang ada di kita adalah kalau sampai tidak ada kejelasan, itu yang jelas seluruh pedagang saya akan mengalami kerugian. Dan itu nggak sedikit, bisa ratusan juta itu kerugiannya. Kenapa? Karena barang-barang yang sudah kita beli itu tidak bisa dikembalikan. Nah, jadi harapan kita adalah pemerintah kalau memang melarang, mengundang juga produsennya atau menghimbau produsennya untuk menarik barang-barang itu sendiri. Dan biaya yang sudah kita keluarkan, ya mereka ganti lagi. Kita nggak minta keuntungan dah. Berapa yang kita ambil, ya kembalikan lagi dengan harga segitu gitu, Mbak. Kemarin juga saya melihat ya, sudah ramai dengan adanya penggunaan obat cair ini, dan memang saya juga mempunyai anak dan kemarin juga sakit batuk dan saya kasih vitamin juga sama obat batuk yang cair. Untuk saat ini memang dengan adanya informasi tersebut ya saya stop dulu ya semua pemakaian obat-obat cair untuk anak saya gitu. Iya, mengenai hal ini saya jadi rada takut gitu. Saya juga udah mulai stop minum-minum obat yang berbentuk sirup gitu. Saya juga lagi nunggu kejelasan dari pemerintah, obat-obat apa aja yang dilarang diminum sama anak-anak ini. Karena kan, korbannya sudah banyak. Saya juga tunggu pastinya ke pemerintah bagaimana. Ya, pemerintah seperti yang kita ketahui bersama sebelumnya, Kementerian Kesehatan secara resmi melarang peredaran dan konsumsi obat-obatan cair, baik itu sirup ataupun vitamin, karena ini diduga senyawa dari obatan tersebut yang digunakan untuk mengencerkan obat menjadi suatu sirup ini diduga menjadi pemicu gagal ginjal akut, yang dimana informasi yang kita dapatkan hingga Selasa yang lalu, Kementerian Kesehatan telah menerima laporan kasus sebesar sebanyak 206 laporan kasus penyakit gagal ginjal akut, yang 99 diantaranya merupakan laporan kematian begitu. Dan juga ini merupakan informasi yang dihimpun dari 20 provinsi di Indonesia, yang dimana penyakit tersebut utamanya menyerang anak-anak di bawah 5 tahun. Dan mengatasi hal tersebut tentunya Kementerian Kesehatan telah membeli obat penawar atau antidotum dari luar negeri untuk diberikan kepada pasien gagal ginjal yang tengah dirawat saat ini untuk mencegah terjadinya ketambahan kasus kematian begitu. Dan dengan adanya larangan pemerintah untuk mengedarkan obat-obatan tersebut, tentunya ini akan mempengaruhi performa dari perusahaan farmasi. Salah satunya adalah nilai saham emiten farmasi, yang dimana bisa kita lihat bersama dari 8 emiten farmasi yang terkenal saat ini, 5 ini mengalami penguatan dan juga sementara sisanya melemah. Dan bisa kita lihat
PT Kalba Farma memimpin penguatan sebesar 4,21%, diikuti oleh PT Soho Global Health sebesar 2,56% dan juga PT Prapos yang naik sebesar 1,79%. Sementara ada juga saham-saham yang melemah, yaitu diantaranya adalah PT Temposcan Pacific, PT Kimia Farma, dan PT Pridam Farma yang melemah namun tidak signifikan. Dan memang alasan mengapa harga-harga saham ini farmasi cenderung tidak terlalu sensitif meskipun adanya larangan dari pemerintah untuk mengedarkan obat-obat seperti sirup tersebut. Namun memang ini karena adanya kemungkinan saham sentimen IHSG yang saat ini masih lebih dominan. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan dari Pasar Pramuka. Kembali ke studio. Oke, baik, terima kasih Astrid Nicolin langsung dari Pasar Pramuka Jakarta Timur. Sukses dan selamat bertugas kembali untuk Anda.